Assalamualaikum. Ustaz pada Expo dan latihan berikan PPM USP kerja statistik dengan proses teknologi hidup nilainya PhD. Nah, tidak tiba ya kita bahas poster. Nah, ini poster pertama dengan judul okay. The phenomenon of population again and generational transfer pattern designing elderly protection program. Nah, pada poster tersebut uh, uh, bahan penelitiannya yaitu ada data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari IFLS itu Indonesia Family Life Survey tahun 2000, 2007, dan 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi probit. Nah, dia mengambil data dari IFLS. Nah, untuk poster ini kaitannya dengan statistik yang mana poster ini menggunakan validasi data yang kemudian diolah menggunakan statistik seperti deskriptif, seperti rata-rata, persentase, serta uji validasi dari validitas data-data yang telah diperoleh. Nah, kemudian ada poster yang kedua. Poster yang kedua, ya ini judulnya itu sesquiter per period isolate from Coletotrichum truncatum, derived from Cynura japonica, isolation, structure, elucidation, and biological activity. Nah, pada poster ini atau penelitian ini dia menggunakan metode eksperimen, mana dia menguji dari suatu tanaman. Nah, yang mana penerapan statistik pada poster penelitian tersebut. Pada poster dia menggunakan grafik untuk menyampaikan hasil dari penelitiannya. Hasil dari penelitian ini diolah menggunakan statistik dan juga ada di sana diagram batang. Dia menggunakan statistik analisis deskriptif, uji statistik inferensial. Kita lanjut ke untuk poster yang ketiga dengan judul Isolation of Active Compound from Longed Field as Adsorbent for dyes and having metal in walls. Nah, yang mana poster penelitian ini menggunakan metode penelitian juga sama yang sebelumnya, itu menggunakan metode eksperimen, yang mana dia menguji Longed fields untuk dijadikan bahan meta. Nah, penerapan statistik pada poster penelitian tersebut itu penelitian menggunakan grafik statistik korelasi untuk menampilkan hasil penelitian dan analisis data. Sebelum membuat grafik tersebut, dia juga menggunakan rata-rata, mean, dan modus dari data penelitiannya.
Poster yang keempat yaitu dengan judul The Effect of Polyester Spandex Material on Improving the Performance and Comfort Properties of Yoga Sport Gear. Nah, di mana metode penelitian ini menggunakan metode campuran yang menggabungkan teknik pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data kuantitatif melalui uji laboratorium dengan memeriksa sifat fisik kain, termasuk CPI, BPI, daya rega, jumlah filamen, komposisi serat, dan permeabilitas udara. Yang mana poster penelitian ini berkaitannya dengan statistik, yaitu poster ini mulai pengambilan dari data sudah menggunakan metode statistik, yang mana dia menguji kain tersebut dengan bantuan alat CPI dan BPI. Kemudian dia mengambil rata-rata dari setiap datanya menggunakan standar deviasi, analisis perbandingan, dan dana pengelolaan data eksperimen penelitian. Kemudian juga menggunakan tabel batang atau juga diagram batang. Itu berkaitan dengan statistik. Nah, selanjutnya poster yang kelima dengan judul Immobilization of Matoa Hill atau dalam kurung Bometia pinnata as an absorbent material for having metal in wastewater. Nah, metode penelitian ini juga menggunakan metode eksperimen, mana dia mengeksperimen buah matoa. Nah, penerapan statistiknya, dia menggunakan analisis statistik untuk mencocokkan data eksperimen dengan model dari eksperimen yang dilakukannya. Nah, bisa kita lihat di posternya itu ada banyak data. Kemungkinan juga menggunakan data-data lain untuk dicocokkan. Nah, kita lanjut poster selanjutnya. Nah, poster ini dengan judul Reduce Thermal Effect and Break Failure with Breakthrough Mechanism. Nah, metode penelitian ini fokus pada upaya penurunan temperatur pengereman sebagai upaya pencegahan terjadinya kegagalan sistem rem. Dari hasil percobaan yang dilakukan, diharapkan akan diperoleh suatu rancangan rem tromol dengan mekanisme pendinginan rem yang mampu meredam panas dari proses pengereman. Nah, dari poster penelitian ini, penerapan statistiknya itu penelitiannya menggunakan statistik t-test untuk memastikan perbedaan data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut. Ya, nah, kita lanjut ke poster selanjutnya. Nah, ke poster berikut dengan judul Evaluasi Aktivitas Biologis and Identification Senyawa Bioaktif Mikroalga Parachlorella sp sebagai pengembangan pangan fungsional. Metode penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Nah, untuk penerapan statistik pada poster penelitian ini, dia menggunakan analisis statistik untuk mencocokkan data eksperimen dengan metode t-test statistik. T-test adalah dari statistik. Nah, poster selanjutnya yaitu dengan judul Revolution Using Motion Coordination Learning with Change Language
based virtual reality atau VR, virtual reality, teknologi to enhance motor skill in deaf children. Nah, yang mana tema dari penelitian tersebut yang menggunakan berbasis virtual untuk mengasah skill, kemampuan untuk coordination dalam bahasa isyarat misalnya. Nah, penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan ide yang terdiri dari 5 langkah, yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Nah, penerapan statistik pada poster penelitian tersebut, di mana grafik yang ada di dalam poster tersebut yaitu hasil dari hasil dari olah data di statistik baru bisa ditampilkan di poster tersebut, yaitu menggunakan statistik analisis deskriptif seperti rata-rata dan hasil reliabilitas. Nah, poster selanjutnya dengan judul The Effect of Dynamic Neuromuscular Stabilization and Musculoskeletal Alignment Technique Training Method on Student Posture Disorder. Nah, untuk metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif quasi eksperimen. Nah, ya, yang mana background dari poster penelitian tersebut itu sebagai anak-anak sebagai bahan eksperimen untuk postur tubuh yang bagus. Nah, metode penelitiannya itu menggunakan kuantitatif quasi eksperimen. Nah, penerapan statistik dalam poster tersebut, penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang digunakan adalah uji normalitas dan uji hipotesis. Penerapan statistik to group, ada pre-test dan post-test. Nah, poster selanjutnya, poster tersebut dengan judul Development of Ethanol (PJBL) Integrated Sustainable Lifestyle Them Digital Technique Material from Independent Curriculum Learning. Peserta penelitian ini menggunakan model pengembangan form atau fase awal, fase pengembangan, dan fase penilaian. Dari penerapan statistiknya bisa kita lihat di posternya itu menggunakan uji validitas dan rata-rata serta menggunakan diagram batang dan juga uji validitas, yang mana ada valid di sana itu dari soal-soal yang telah dijawab. Ada rata-rata, ada normal test, ada average, ada normality test, main, 20 test, tuh kaitannya dengan poster. Nah, sekian review poster dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.